Dalam kehidupan kita yang semakin terhubung, teknologi hadir bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memudahkan komunikasi dan membuka akses ilmu pengetahuan secara tak terbatas. Namun, di sisi lain, kita seringkali merasa justru terasing, gelisah, dan kehilangan kedalaman dalam berpikir dan merasa. Fenomena inilah yang dalam kajian filsafat teknologi disebut sebagai paradoks kemajuan. Kita mengira telah menguasai teknologi, tetapi tanpa sadar, pola pikir, waktu, dan perhatian kita justru banyak dikendalikan olehnya. Lalu, bagaimana kita bisa mengambil kendali kembali dan menjadikan teknologi sebagai tangga untuk menaikkan kualitas jiwa, bukan menjerumuskannya ke dalam kesibukan yang hampa? Transendensi teknologi bukan berarti menolak atau lari dari kemajuan. Sebaliknya, ini adalah sikap bijak untuk melampaui cara pandang yang semata-mata instrumental terhadap gawai dan platform digital. Kita diajak untuk bertanya, untuk apa sebenarnya semua teknologi ini? Nilai sebuah teknologi seharusnya diukur dari sejauh mana ia membantu kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih terkoneksi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Seperti yang diingatkan dalam Ihya Ulum Al-Din, proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, adalah kerja seumur hidup. Di era digital, kerja ini termasuk menyaring informasi, mengelola niat, dan memastikan bahwa interaksi kita di dunia maya tetap berlandaskan etika dan tujuan yang jelas. Banyak penelitian modern, seperti yang dipaparkan Nicholas Carr, menunjukkan bahwa internet mengubah cara kerja otak kita. Kecenderungan untuk berpikir dangkal, cepat bosan, dan kesulitan berkonsentrasi pada satu hal yang mendalam adalah beberapa efek yang nyata. Ini adalah tantangan jiwa di era digital. Jika jiwa kita terbiasa dengan stimulasi cepat dan kepuasan instan, maka kapasitas untuk kontemplasi, kesabaran, dan empati yang mendalam bisa tergerus. Disinilah kita perlu dengan sengaja menciptakan ruang hening di tengah riuh notifikation, melatih kembali kemampuan untuk fokus, dan memilih konten yang mengedukasi serta menginspirasi, bukan sekadar menghibur sesaat. Praktik transendensi teknologi dapat dimulai dari hal sederhana. Pertama, kita bisa melakukan digital detox secara berkala, mengistirahatkan diri dari gawai untuk menyambung kembali dengan dunia nyata dan diri sendiri. Kedua, kita perlu menjadi produsen makna, bukan sekadar konsumen pasif. Artinya, menggunakan platform digital untuk berbagi kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan karya yang membangun. Ketiga, kita harus selalu mengevaluasi niat. Sebuah hadis mengingatkan bahwa nilai amal tergantung pada niatnya. Maka, sebelum memposting, berkomentar, atau menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, tanyakan pada diri sendiri, apa niat saya? Apakah ini bermanfaat? Pada akhirnya, merajut jiwa di era digital adalah sebuah perjalanan personal dan kolektif. Teknologi hanyalah alat. Ia akan menjadi baik atau buruk sangat bergantung pada hati dan pikiran yang menggunakannya. Tujuan akhirnya bukanlah menjadi anti teknologi, tetapi menjadi manusia yang merdeka di hadapan teknologi. Manusia yang mampu memanfaatkan kemajuan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, mempererat tali silaturahmi, dan membangun peradaban yang lebih manusiawi. Dengan kesadaran ini, kita bisa membentuk ekosistem digital Indonesia yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional. Janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama ilmumu, tetapi jadikanlah ia sebagai bekal untuk mencapai negeri akhirat. Ali bin Abi Thalib.